Selamat atau tidaknya seseorang ditentukan dari yang pertama, percaya dia Tuhan atau bukan. Yang kedua, percaya dia Tuhan yang sudah menjadi manusia. Dia mati, dia bangkit, dia hidup selama-lamanya. Amin. Semua nabi ada kuburannya. Kalau beda kasus, kecuali Henok dan Elia perkara istimewa. Semua yang lain ada kuburnya. Yesus punya kubur kosong, membuktikan dia hidup. Yesus benar-benar hidup. Amin, saudara-saudara. Dan kita harus punya pengakuan yang pasti. Masa diajak tinggalkan Yesus, itu tidak dibenarkan. Tinggalkan Yesus, pengakuan Yesus sebagai Tuhan, geser, turun jadi Yesus sebagai nabi saja. Khotbah di radio kemarin orang tanya, Pak bagaimana obrolan pendeta Gilbert dengan Dr. Richard Lee dan lain sebagainya. Saya bilang, aduh saya tidak terlalu mengikuti. Tapi yang saya mau kasih tahu, kalau dulu percaya Yesus dan sebagai Tuhan dan sekarang turun hanya percaya dia sebagai nabi, setan tipu kau dan kamu pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Tidak bisa jawab kompromi-kompromi lagi. Karena kau tanya dalam acara saya dan itu acara Kristen. Dan kalau acara Kristen harus selalu berpusat pada Alkitabku. Alkitab kami mengatakan harus mengaku dia Tuhan, dia mati, dia bangkit. Dan harus mengakunya kepada dunia. Bukan sembunyi-sembunyi. Ayat 10 berkata, 1, 2, 3. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin, kekasih Tuhan. Harus mengaku kepada dunia. Harus proklamirkan, declare kepada dunia. Deklarasikan itu kepada dunia. Yesus Tuhanku. Aduh, makanya kalau dapat momen-momen kesempatan kayak begitu tuh. Aduh, saya sudah tahu ini pasti berat. Bapak Ibu jemaat terkasih, pembacaan firman Allah bagi kita pada saat ini terpilih dari 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayat 5. Satu Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Dalam hitungan ketiga kita baca 3 ayat ini. 1, 2, dan 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. 5, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus Kristus. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita masih ada dalam seri khotbah The Glory Behind Suffering, kemuliaan di balik penderitaan. Dan tema ini saudara-saudara muncul dari banyak nats yang kita pakai. Atau nats-nats yang dibahas di dalam ibadah-ibadah seputaran tema ini. Memunculkan pandangan ini, memunculkan doktrin ini bahwa ada kemuliaan di balik penderitaan. Termaksud nats yang baru kita baca yang ditulis oleh Simon Petrus, saudara-saudara, yaitu 1 Petrus 1 ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Perlu Bapak Ibu jemaat tahu latar belakang dari penerima surat Petrus ini. Mereka adalah orang Kristen mula-mula, mayoritas budak. Di dalam kalangan pemerintah Romawi pada waktu itu kurang lebih ada 60 juta budak.
Dan mayoritas budaknya adalah orang-orang Kristen, saudara-saudara. Ya. Dan juga penerima surat ini adalah gereja yang hidup di zaman kaisar-kaisar bengis seperti Nero, Domitian, dan kaisar-kaisar jahat lainnya yang sering menganiaya gereja, saudara-saudara. Makanya setelah ayat 3, 4, dan 5 ini langsung Petrus mengingatkan mereka ayatnya yang ke-6 di mana dikatakan di sana, bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Jadi tema yang kita soroti beberapa minggu ini, dan ini adalah pembahasan minggu kelima atau pembahasan kelima kalinya, mengingatkan kita bahwa ini memang doktrin yang tak terbantahkan, saudara-saudara. Mau jadi Kristen harus diajarkan ini supaya ada antisipasi, ada persiapan, ada cover ilahi yang kuat dalam kehidupan saya dan saudara sebagai orang percaya. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, senang tidak senang, siap tidak siap, kita harus dimurnikan. Kalau emas dimurnikan pakai api, orang Kristen dimurnikan pakai penderitaan. Makanya di ayat 7 saudara dikatakan sama-sama 2-3. Maksud semuanya itu ialah apa? Untuk membuktikan kemurnian imanmu. Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Clear. Bahwa data ini memang data yang memunculkan tema besar kita. Bahwa orang yang dimurnikan dengan penderitaan, dimurnikan dengan proses-proses tak terhindarkan sebagai pengikut Kristus, yaitu salib-salib yang mendahului mahkota yang akan disiapkan bagi kita. Ya, penderitaan karena iman, penderitaan karena kekudusan, penderitaan karena firman Allah, penderitaan karena cinta kita dan ketaatan kita kepada Kristus. Ya, itu latar belakang dari penerima surat Petrus ini. Atau latar belakang Petrus menulis surat ini. Tetapi menarik saudara-saudara, di momen hari kemenangan yang dirayakan oleh semua gereja sinode apapun di berbagai belahan bumi. Gereja yang kudus dan am, yang merayakan hari kebangkitan Kristus, kita menyoroti teks ini. Sekalipun penerima suratnya adalah orang-orang Kristen yang menderita, yang diperbudak, dan dalam pandangan orang Romawi, ya omong kosong kalau punya jabatan, punya posisi kalau kerja sendiri. Kan ada budak, dan budak itu di mata mereka fungsinya kayak sebuah benda saja. Budak benar-benar rendah, dan mayoritas budaknya adalah Kristen. Ya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi sekali lagi, menariknya adalah sekalipun keadaannya seperti itu, bahkan sangat mengerikan kekasih-kekasih Tuhan. Makanya di ayatnya di 1 Petrus 4 itu, ayat 12 dia bilang di sana, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan. Ungkapan nyala api siksaan bicara tentang betapa hebatnya penderitaan yang dialami oleh orang percaya. Tapi luar biasa saudara-saudara. Nats yang kita bahas ini sekalipun penderitaannya begitu luar biasa, begitu hebat, tapi Roh Kudus memakai Petrus untuk mendorong umat Tuhan supaya tidak fokus kepada penderitaan, tapi mendorong umat Tuhan untuk memuji Allah. Anda bayangkan itu. Makanya di dalam pembacaan kita ayat 3 dimulai dengan kata apa? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita. Saudara lihat di sini. Ini menarik sekali saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pujian di sini adalah pujian berkaitan dengan hal-hal rohani yang akan kita bahas pada hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, alasan apa saudara dan saya atau kebanyakan orang sekalipun Kristen memuji Allah? Bukan kayak mayoritas kita memuji Allah karena alasan-alasan lahiriah.
sembuh dari sakit, dapat jabatan, naik pangkat, gaji tambah, anak lulus IPDN. Bukankah mayoritas kita kalau memuji Allah selalu yang lahiriah? Mobil baru, rumah baru, posisi baru, kesempatan berlibur ke kota ini, kota itu, dalam negeri atau luar negeri. Tapi hari ini, di hari kemenangan, di hari kebangkitan Yesus Kristus, Roh Kudus pakai Petrus yang natsnya atau tulisannya kita bahas hari ini. Dia menggiring kita di tengah badai, di tengah pergumulan, di tengah pemikulan salib yang serius. Umat didorong untuk mulut kita, hati kita penuh nyanyian, penuh pujian karena alasan-alasan rohani. Itu harus lebih besar, saudara-saudara. Apa saja hal-hal rohani yang menarik, yang merupakan puji-pujian yang harus menjadi gaya hidup orang percaya menurut teks hari ini. Kita lihat ayat 3, hal yang pertama dikatakan begini. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Ini hari yang paling luar biasa. Ini bukan perayaan biasa, ini hari kemenangan. Apa pokok puji-pujiannya? Karena Yesus yang mati itu telah bangkit. Saudara diberkati Tuhan Yesus. Jatuh bangun gereja, jatuh bangunnya Kristen sangat ditentukan oleh doktrin ini. Dia benar-benar bangkit atau tidak? Dan kita tahu bahwa musuh Kristen adalah setan dan antek-anteknya. Mereka akan berusaha menyerang Kristen begitu rupa dengan menghakimi atau menyerang atau mencari kesalahan-kesalahan yang mereka anggap salah. Padahal sebenarnya tidak salah sama sekali. Hanya mereka yang dikuasai setan sehingga mereka memutarbalikkan firman seperti setan memutarbalikkan firman waktu dia mencobai Yesus di padang gurun. Hal yang sama juga dia putar balikan firman saat dia menjatuhkan Adam dan Hawa di Taman Eden. Jadi Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini doktrin yang sangat dasariah. Yang sangat mendasar dalam kehidupan kita. Benar atau tidak Yesus itu bangkit. Ada penemuan satu makam namanya makam Talpiot, saudara-saudara. Satu desa di Israel sana. Di makam itu ada kuburan-kuburan yang dibuat dari tulang. Dan di dalam, kuburan, peti-peti yang dibuat dari tulang. Dan di dalamnya ada tertulis kuburan keluarga Yusuf. Dan satu peti bertuliskan Yesus Kristus. Ada tulang belulang di dalam. Penemuan ini dilakukan oleh orang-orang sesat yang berusaha membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit. Ada lagi yang bilang dia tidak mati, dia naik hidup-hidup. Itu juga goalnya adalah menolak kebangkitan. Dia tidak mati, dia langsung naik hidup-hidup. Saudara-saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Kitab suci kita ini data yang sangat tua. Dan benar atau tidaknya satu peristiwa kalau dikaitkan dengan data itu sangat ditentukan oleh sekuno apa data itu. Semakin kuno satu data maka sangat dapat dipercaya keakuratannya. Nah, omong-omong tentang kebangkitan Kristus, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ini adalah doktrin yang sangat mendasar. Bahkan di zaman pelayanan Rasul Paulus termasuk Petrus dan lain-lain. Khususnya Paulus sebagai pembanding. Dia sudah khotbah capek-capek menjelaskan tentang doktrin ini di Korintus. Tapi ada yang menyesatkan. Karena di Korintus itu gabungan jemaatnya ada orang Israel. Ada juga orang Yunani. Israelnya mayoritas dari kelompok Saduki. Saduki ini tidak percaya kebangkitan. Sedangkan yang dari Yunani adalah kelompok Stoa. Mereka juga tidak percaya kebangkitan. Nah ini bahaya sekali nih. Hamba Tuhan sudah ajar, sudah doktrin sebaik-baik mungkin. Tapi jemaat masih buka telinga
buka hati bagi orang-orang yang dipakai setan yang bertentangan dengan doktrin Kristen. Makanya dalam 1 Korintus 15 ayat 12 sebagai pembanding, Rasul Paulus bilang begini, perhatikan Bapak Ibu. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Saya sudah ajar tentang adanya kebangkitan. Bagaimana mungkin ada orang yang bilang tidak ada kebangkitan orang mati? Nah, itu pengaruh dari Saduki dan Stoa, Epikuros yang ada di gereja Korintus. Makanya saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, saudara boleh ngobrol dengan siapa saja, tapi pengajaran di gereja ini tanggung jawab terbesar saya. Jadi saudara dengar siapapun konsultasi sama saya ya. Jangan tahu-tahu sudah renungkan, sudah percaya berbulan-bulan, baru diskusinya belakangan. Aduh, susah sekali saudara. Sesuatu kalau sudah tertanam, mau bongkar kembali repot. Makanya lebih bagus bekerja keras untuk menanamkan doktrin baru daripada membongkar doktrin lama yang sudah terlanjur tertanam kuat. Dan yang lebih parah, kalau doktrin lama itu sesat, ya repot. Kayak kita aja turun-temurun, saya sering kasih contoh. Mau hapus itu perayaan 40 hari, susah setengah mati. Padahal itu jelas-jelas salah. Tapi kenapa kita pegang kuat-kuat? Turun-temurun. Itu tidak benar. Buat apa 40 hari? Ada apa? Kenapa tidak hari ke-38? Kenapa tidak hari ke-25? Kenapa 40? Ada kepercayaan di balik itu. Hanya banyak yang tidak tahu kenapa dipercayai. Kenapa bikin 40 hari? Kok nenek dong begitu nak. Padahal yang omong nih S2, S1 di kantor ada jabatan. Bisa omong begini. Waktu Yesus tahu. Hello. Sekolah tinggi-tinggi tidak ada pegangan untuk melakukan apapun. Harus ada dasar berpijak dan bertindak. Kristen jelas kok. Makanya kalau sudah didoktrin salah itu repot saudara-saudara. Ya. Tahukah saudara bahwa kenapa kebangkitan ini menjadi pokok puji-pujian kita? Makanya Anda kalau lihat ketika hari kebangkitan itu aduh, sorak-sorak kemenangan luar biasa, malaikat pun sampai turun, gempa bumi dan lain sebagainya. Para penafsir mengatakan bumi pun tidak tahan mau menyambut kebangkitan Yesus. Ini adalah inti Injil. Inti Injil itu adalah kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Injil itu adalah kabar baik. Secara umum semua kabar baik bisa disebut Injil. Tapi dalam konteks Kristen secara spesifik pada intinya, inti Injil adalah kematian dan kebangkitan Kristus. Amin. Punya semua ini itu dapat kabar baik menyenangkan. Tapi kalau bukan kabar keselamatan, itu bukan inti dari sebuah kabar baik. Makanya di 1 Korintus 15 ini masih pembanding, mulai ayat 1 Rasul Paulus bilang begini. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Iya. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kamu kepada Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Apa inti Injil itu? Ayat 2 jemaat sama-sama 1, 2, 3. Oleh Injil itu kamu diselamatkan. Asal kamu teguh berpegang padanya. Seperti yang telah kuberitakan kepadamu. Kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Ayat 3 sama-sama 2, 3. Sebab yang sangat penting, ini intinya, telah kusampaikan kepadamu yaitu apa? Apa yang telah kuterima sendiri ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita. Sesuai dengan kitab suci 4. Bahwa ia telah dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Dan untuk ini saksinya terlalu banyak. Dunia hukum mengenal satu saksi bukan saksi. Jadi kalau ada orang bilang menemukan makam talpiot yang petinya dari tulang, di dalamnya ada tulang belulang, di atas peti bertuliskan Yesus Kristus,
itu adalah dusta terbesar dari anak-anak iblis yang adalah bapa segala dusta. Sebab saksinya jelas semua. Ayat 4 dia mulai jelaskan atau deskripsikan orang-orang yang merupakan saksi mata kebangkitan Yesus Kristus. Ayatnya yang keempat dikatakan, 5. Bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. 6 jemaat 2-3. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Ya. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Amin. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Haleluya. Masih hidup sampai sekarang nih waktu surat ditulis ya. Saudara bilang, dong di mana sekarang? Waktu surat ditulis. Ya. Nah, saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus ini saksi. Dan terus sampai Paulus sendiri adalah saksi yang paling prematur. Makanya di ayatnya yang ke-8 Rasul Paulus bilang begini. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Ya. Tapi walaupun kelihatan paling prematur, tetapi kemudian perjumpaan Paulus, mantan penjahat ini, dengan Kristus telah membangkitkan dia. Dan dia menegaskan kepada kita semua betapa pentingnya kebangkitan. Kalau kebangkitan itu tidak terjadi, sia-sialah nabi-nabi berkhotbah, sia-sialah rasul-rasul berkhotbah, sia-sialah bapak-bapak gereja berkhotbah, sia-sialah jemaat menjadi percaya. Semua serba sia-sia. Orang yang mati kita kubur, orang mati kubur tanpa pengharapan, seolah-olah bilang, ya ini mati habis sudah, tidak ada lagi janji kebangkitan. Padahal yang benar adalah kalau kita percaya, maka kita yakin setelah kematian ada kebangkitan. Makanya di ayat 14 Rasul Paulus bilang begini, saudara-saudara, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Andai kata Yesus tidak bangkit, sia-sialah kumpul uang serentak di akhir tahun dan kumpul uang serentak di Jumat Agung. Sia-sialah dukungan, menabur sampai bangun gedung gereja yang sekarang kita tempati ini. Bahkan semua gereja yang lain sia-sia semua kalau Yesus tidak bangkit. Di ayat 17 dia berkata, jemaat baca 1, 2, 3. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tidak pernah ada kemenangan dari dosa. Betul-betul kita dijajah dan dijajah. Tapi Yesus berkata, kalau anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Amin, kekasih Allah. Ayat 18 dikatakan demikian. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi saudara-saudara, hidup di dunia ini harus memuji Allah. Dan puji-pujian kita berkaitan dengan kebangkitan Kristus. Karena kita percaya kalau Yesus mati dan dibangkitkan, kita juga mati dan dibangkitkan. Amin. Jangan menaruh percaya kepada Kristus hanya ketika menjalani hidup yang sementara ini. Percaya kepada Kristus ketika ada sakit. Percaya kepada Kristus ketika ada masalah ekonomi. Percaya kepada Kristus ketika ada dalam tekanan, himpitan, pressure, kiri, kanan, muka, belakang. Kalau ada orang Kristen yang hidup zaman ini percaya Yesus hanya urusan materi, percaya Yesus hanya urusan uang, Anda orang paling sial yang ada di gereja. Orang paling malang, paling celaka yang ada dalam gereja dan namanya terdaftar di gereja lokal tertentu. Yang Tuhan mau lengkap, tidak ada masalah. Kita memuji Tuhan karena berkat-berkat lahiriah. Tidak ada masalah kita memuji-muji Tuhan karena berkat-berkat jasmani. Tidak ada masalah kita menaruh percaya kepadanya karena pergumulan hidup kita secara lahiriah. Tapi itu tidak lengkap. Dan kalau hanya berdiri di atas itu celaka. Harus percaya kepada Dia yang juga menangani kita, melindungi kita, menjagai kita, memiliki kita sampai kekekalan.
Makanya di ayat 19 dia bilang apa jemaat? 1, 2, 3. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka apa Bapak Ibu jemaat? Kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tidak berlebihan saya omong tadi. Itu Alkitabiah. Satu oma di Papua, jemaat online Amazing Grace, setia. Sampai dia hafal pendeta Angki, dia hafal pendeta Yana, dia hafal yang baca, yang doa ini. Semua dia tahu. Saking setianya sejak Yesus bangkit, mau betul masih batok nih. Oma di Papua. Dan banyak juga jemaat online. Setia sekali. Saya kalau KKR Jayapura, dia pasti hadir. Lalu, sudah mau meninggal, telepon kami dan pamit. Lalu dia bilang begini, anak pendeta, Nona, nanti kita ketemu di sorga ya. Wow, ini benar. Jangan menaruh hanya di sini. Dia bilang kita ketemu di sorga, pisah di sini, kita jumpa di sorga. Oma ke sorga duluan dulu. Karena memang satu keluarga tahu betapa kualitas iman oma ini. Itu benar. Jadi kalau kita nanti sudah mereka mati, omong begitu. Nanti ketemu di surga. Ini ada sudah mati masih ancam laki. Lihat lu baru ada baru. Apa urusannya? Biar dia marah. Ini kadang-kadang ibu-ibu. Dia tidak pikir surga. Dia semua pikir surga. Dia masih pikir siapa yang menjadi nyonya setelah ini. Pusing amat. Biarkan. Tidak apa-apa. Lagian kan, aduh. Orang pernah datang ditanya di Tuhan Yesus. Ada kan perkawinan ipar kan di orang Yahudi itu. Kalau saya punya 7 saudara. Saya punya istri meninggal. Adik saya harus ambil istri saya. Lalu nanti kalau melahirkan anak itu anak saya yang sumatin. Saya yang matiin ibu anak. Terus. Lalu orang datang uji Tuhan Yesus. Nah kalau dia nikah dengan 77 misalnya. Nanti kalau di hari kebangkitan. Dia pulaki yang mana? Yesus bilang kamu sesat. Di sorga saya tidak kenal begitu. Tidak ada itu. Mau laki bini di sini saya. Mati api semua. Iya kan orang suka tersesat begitu. Makanya di dalam Lukas 22 nih. Lukas 22 mulai ayat 27 deh. Dia bilang begini. Sebab siapakah yang lebih besar yang duduk makan atau Sorry, saya salah. Matius 22 maksud saya ayat 27. Matius 22 ayat 27. Dan akhirnya sesudah mereka semua perempuan itu pun mati. Nah ini maksudnya 7 laki-laki tadi nih. Kakak adik perkawinan ipar. Lalu mereka bilang begini di 28. Siapakah di antara ke-7 orang itu yang menjadi suami perempuan itu pada hari kebangkitan? Sebab mereka semua telah beristrikan dia. Nah lalu Yesus bilang begini, saya baca buat saudara. Yesus menjawab mereka, kamu ini sesat. Makanya belajar firman supaya jangan sesat. Berpikir perkara di atas mana ada kawin-mawin. Kita suka malaikat, soalnya ada cemburu-cemburu. Lu mulai dek-dek aja. Tidak ada itu. Di sini memang masih ada. Tapi maksud saya kalau semua dek-dek mati, berserah. Amin. Yesus menjawab mereka, kamu sesat. Sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah. Lalu 30 dia bilang apa sama-sama 23. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan tidak dikawinkan melainkan hidup seperti malaikat di sorga. Itu maksudnya tidak ada lagi bini pertama, laki ke-7 tidak ada. Kita juga mau rasa apa lagi di sana. Nah ini kita punya pokok pujian berharaplah ke sana. Karena kalau pakai ini saya sudah omong ulang-ulang. Ini masih ada pergumulan banyak. Tetapi dengan arah Tuhan arahkan pandangan kita kepada puji-pujian topik-topik kekekalan. Nah di situ kita mantap. Kalau pakai tubuh kemuliaan, wow luar biasa. Itu tubuh kebangkitan namanya. Dan kita memang warga kerajaan sorga. Amin.
Bandingkan sekali lagi Filipi pasal 3 itu. Mulai ayat 20, sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21, Yesus datang bikin apa di kedatangan kedua? Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Tanya jawab di Alor, seorang majelis dari Gemit, karena itu gereja KKR gabungan, ada Kemah Injil, ada Gemit, ada GBI, ada Advent. Saya berharap saksi Yehova datang juga, tapi dia tidak datang untuk tanya jawab toh. Ternyata tidak datang, dan dari Gemit itu penanya bagus sekali. Berkualitas menurut saya untuk ukuran seorang majelis gereja masih Injili di Timur. Ketat pengajarannya. Dia bertanya, Pak Pendeta, katanya nanti ada kebangkitan. Ya, ada kebangkitan. Lalu kalau memang ada kebangkitan dan kalau orang sudah di sorga dia pakai tubuh apa sekarang? Karena kita tahu sudah ada orang di sorga. Henok diangkat hidup-hidup ke sorga. Abraham, Ishak, Yakub di sorga. Ya, jiwa-jiwa yang martir itu ada di sorga. Di dalam Wahyu pasal 6 ayat 9 itu di sorga juga. Ya, dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah, ini di sorga. Jiwa-jiwa mereka. Jadi ternyata yang di sana cuma jiwanya atau rohnya. Nanti saudara-saudara pada hari kebangkitan, mereka yang sudah mati duluan, nanti mereka turun bersama Yesus dan roh mereka dipersatukan dengan tubuh mereka. Sedangkan kita yang masih hidup diubahkan. Atau kita dipakaikan tubuh kemuliaan yang dibahas tadi. Saudara-saudara. Jadi jangan kerasan di bumi, kekasih Tuhan. Kita harus gantiin tubuh. Dan kita pasti pakai tubuh yang ditingkatkan kualitasnya seperti tubuh Kristus. Makanya di 1 Tesalonika 4 itu ayat 16 firman Allah bilang begini. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Iya, yang mati dahulu dalam Kristus akan dahulu bangkit, saudara. Pasti bangkit. Ya, Yesus bangkit, kita bangkit. Kemudian sesudah itu kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Iya. Jadi mereka tanya, selama-lamanya ini yang betul di mana? Di Wahyu itu katanya ada langit baru, bumi baru. Saya bilang iya, definisi sorga adalah tempat di mana Tuhan tinggal. Jadi kalau dikatakan langit baru dan bumi baru atau ada Yerusalem baru, itu artinya sorga yang di atas itu pindah ke bumi. Di langit baru, bumi baru. Disitulah kita tinggal dengan Yesus selama-lamanya. Saudara rindu itu? Tepuk tangan ya meriah. Itu Anda tidak lihat Yesus di kalender lah atau AI. Atau seperti anak sekolah minggu. Saya bilang, siapa yang sebenarnya lihat Yesus? Satu angkat tangan. Kita juga kaget. Lihat di mana? Di YouTube. Oh baik, puji Tuhan, berarti Bapak Gembala sesat. Ya lain lagi. Sudah lihat Yesus sudah. Waktu lihat Yesus rasanya ke mana? Wih panas Bapak. Jam berapa waktunya? Jam 12 siang. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang telah bangkit itu menjadi pokok puji-pujian kita. Amin. Makanya di hari Paskah kita menyanyi dengan penuh semangat, sukacita. Saya pikir itu luar biasa. Apalagi kaum pria tadi menyanyi itu. Belia dong tuh, beta ingat 12 rasul. Bisa entah siapa yang akan menyangkal. Tapi beta harap tidak ada Yudas. Di balik seragam putih biru tadi ya. Saudara bisa lihat hasil latihan mereka. Itu cinta Tuhan itu. Dan itu khotbah berirama. Itu cinta Tuhan. Orang kalau tidak cinta Tuhan mana bisa hasil begitu. Mereka latihan mati-matian. Saudara pikir enak goyang begini. Hah? Ini butuh mantan-mantan diskotik ini. Bisa. Iya kan. Aduh beta lihat tadi senang sekali. Saya jarang-jarang video orang. Jadi kalau saya sampai video tuh itu betul beta menyentuh, beta terharu sekali.
Ingat Injil sinoptik ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini memang hari kemenangan yang harus penuh dengan puji-pujian. Amin. Dan ini adalah inti Injil, saudara-saudara. Inti Injil cuma di sini. Ada orang yang ajak saya tinggalkan Kristus. Yesus yang adalah Tuhan, dia suruh hanya percaya Yesus Nabi. Saya bilang, kau ajak saya masuk neraka itu. Sebab kunci orang masuk surga harus percaya Yesus sebagai Tuhan, bukan Nabi. Roma 10 ayat 9 dan 10 sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Selamat atau tidaknya seseorang ditentukan dari yang pertama, percaya dia Tuhan atau bukan. Yang kedua, percaya dia Tuhan yang sudah menjadi manusia, dia mati, dia bangkit, dia hidup selama-lamanya. Amin. Semua nabi ada kuburannya. Kalau beda kasus, kecuali Henok dan Elia perkara istimewa. Semua yang lain ada kuburnya. Yesus punya kubur kosong, membuktikan dia hidup. Yesus benar-benar hidup. Amin, saudara-saudara. Dan kita harus punya pengakuan yang pasti. Masa diajak tinggalkan Yesus, itu tidak dibenarkan. Tinggalkan Yesus. Pengakuan Yesus sebagai Tuhan geser, turun jadi Yesus sebagai Nabi saja. Khotbah di radio kemarin orang tanya, Pak bagaimana obrolan pendeta Gilbert dengan Dr. Richard Lee dan lain sebagainya. Saya bilang, aduh saya tidak terlalu mengikuti. Tapi yang saya mau kasih tahu, kalau dulu percaya Yesus dan sebagai Tuhan dan sekarang turun hanya percaya dia sebagai Nabi, setan tipu kau dan kamu pasti masuk neraka. Pasti masuk neraka. Tidak bisa jawab kompromi-kompromi lagi. Karena kau tanya dalam acara saya. Dan itu acara Kristen. Dan kalau acara Kristen harus selalu berpusat pada Alkitabku. Alkitab kami mengatakan harus mengaku dia Tuhan. Dia mati, dia bangkit. Dan harus mengakunya kepada dunia. Bukan sembunyi-sembunyi. Ayat 10 berkata, 1, 2, 3, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Amin, kekasih Tuhan. Harus mengaku kepada dunia, harus proklamirkan, declare kepada dunia. Deklarasikan itu kepada dunia, Yesus Tuhanku. Aduh, makanya kalau dapat momen-momen kesempatan kayak begitu tuh, aduh saya sudah tahu ini pasti berat. Seperti saya dikuatkan dengan nonton bareng tadi malam ya, The Chosen itu ya. Aduh, waktu peristiwa kebangkitan Lazarus, Yesus berdiri di depan kubur. Sebelum itu dia sudah ngomong sama Marta yang sedang sedih. Dalam Matius 11 ayat 25, Yesus berkata di sana. Sebelumnya dia bilang, saudaramu akan bangkit. Tapi Marta bilang, iya tapi bangkit di akhir zaman. Tidak, kalau mau kasih bangkit betul-betul pun bisa. Kecil itu. Kecil itu. Lebih sulit mana sih lahir sama bangkit? Lebih sulit lahirlah. Itu kan dari tidak ada menjadi ada. Ini cuma sudah ada, tinggal kasih hidup kembali saja. Bagi Yesus gampang sekali. Bagi Yesus gampang sekali. Di ayat 24 jemaat baca. Marta bilang begini. 1, 2, 3. Tetapi aku berkata kepadamu. Pada Matius, sorry saya salah. Yohanes maksud saya. 11 ayat 24. Yohanes 11 ayat 24. Kata Marta kepadanya. Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Langsung Yesus bilang begini. 25 jemaat. 2, 3. Jawab Yesus. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. 26 sama-sama. 2, 3. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita itu Kristen itu hidup adalah mati adalah hidup. Itu definisi mati. Definisi kematian Kristen adalah mati adalah hidup. Saya nonton tadi malam,
Selesai Yesus membangkitkan, ada orang-orang datang dan begini. Waduh, kamu telah menjadi batu sandungan bagi orang-orang Saduki. Kan Saduki tidak percaya kebangkitan. Kamu sudah tahu ini akan dapat masalah besar. Yesus bilang begini, saya tahu. Pokoknya Yesus bilang, beta sudah tahu dan saya siap. Jadi Kristen begitu. Harus tahu kita menderita, harus siap. Bahwa kalau pemberitaan kita, kehidupan kita yang sesuai dengan pemberitaan kita, kehidupan kita yang sesuai dengan firman, kehadiran kita itu tidak akan membawa damai, tapi bawa pedang. Kenapa jadi Kristen kok tidak tahu itu? Kita sudah berusaha, bukan cari masalah loh ya. Bukan cari masalah. Sedapat-dapatnya kita hidup damai dengan semua orang. Kita bawa Injil damai sejahtera. Tapi Anda tahu kan, tidak semua orang bisa terima Injil itu. Jadi harus siap. Matius 10 itu, ayat 34. Yesus berkata apa? 1, 2, 3. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Maksudnya adalah ketika damai yang sejati itu datang, setan akan kocar kacir dan menganggap kita musuh. Waktu orang bilang, kamu tahu kan apa yang kamu lakukan ini akan bawa batu sandungan bagi mereka. Ya, aku tahu, aku siap. Dia tahu bahwa dia akan mati di Yerusalem. Semakin dekat hari matinya, dia semakin menuju Yerusalem. Dan benar-benar mati di sana. Kristen harus siap. Kenapa kita harus siap? Karena di balik kematian kita, ada kehidupan kekal. Buat para penakut, baca itu Matius 10 ayat 28. Kalau mau cari aman, perhatikan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Ya. Tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Iya, takut manusia hanya bisa bunuh tubuh. Takutlah kepada dia yang bisa kasih masuk utuh. Tubuh jiwa disesa dalam neraka. Itu penggambaran bahwa tubuh di situ pas tubuh khusus yang disiapkan untuk orang disiksa. Kalau di surga namanya tubuh kemuliaan. Ini tubuh yang disiapkan khusus untuk disiksa. Jonathan Edwards ketika dia tulis atau dia berkhotbah di bawah khotbah orang berdosa di tangan Allah yang murka. Dia bilang kalau orang tolak Yesus dan masuk neraka, kau sudah disiksa jutaan tahun, tapi sebenarnya itu baru 1 detik. Karena memang siksaan itu tanpa batas. Sudah disiksa 1 juta tahun, kira sudah selesai? Belum, itu masih 1 detik. Kau akan disiksa terus. Amin, kekasih saudara, kekasih Tuhan. Makanya kalau orang percaya Yesus, percaya betul. Jangan main-main dengan Tuhan. Sebab orang yang sembah antikris, orang yang tolak Yesus, menghina Kristus, tidak mempercayai Yesus mati dan bangkit, kelar hidup lo. Saya sudah bilang toh, sakit yang paling sakit di dunia ini, ya menurut saya ya, dan juga Dr. Lawrence, itu sakit bersalin. Amin Bapak-Bapak. Saudara mengerti apa Pak? Kita menang di Kastau berencana 4. Nah itu bilang lu yang bunting so. Kira barana enak. Apalagi yang normal. Yang operasi itu sana enak juga sebenarnya. Khususnya yang normal itu berat sekali itu. Ibu Gembala melahirkan absef itu. Pak Dr. Lawrence-nya bantu. Normal. Dokter bilang mau lihat, Bapak lihat. Wah di situ beta menangis. Itu kenapa beta pun mama bilang jangan coba-coba kurang ajar dengan mama. Jangan coba-coba kurang ajar dengan mama. Gara-gara sama song nih, sekaki satu di rumah sakit, kaki satu di lubang kubur. Jangan kurang ajar. Ya, saudara ada anak muda yang kurang ajar di lubang mama, bertobat ini hari ya. Kita menangis tengah mati. Tapi saya tahu ternyata bukaan itu, bukaan 1 sampai 10 Pak Dokter ya. Itu ada istirahatnya. Dari misalnya ke 6 ke 7 tuh, dia masih ada berhenti sedikit sakitnya. Nanti semua dia lebar mencoba teriak. Kita bilang mak diam. Hei bapak yang barana. Ngeri kan balana. Sudah pikir enak barana. Ibu Lita bawa ramuan apa kok waktu itu minum?
Ibu Lita kasih apa? Bunga apa? Bunga dari Palestina. Oh, Fatima. Kemana Kristiani bisa minum Fatima? Ibu Gembala kan nama Kristiani. Membeli itu obat seminar bagus. Hanya son konsultasi dengan bab tua. Maka bukaan bateria. Sakit sekali loh. Sakit melahirkan tuh luar biasa. Tapi pakai istirahat. Di neraka tidak ada istirahat. Anda tolak Yesus, tidak akan ada istirahat. Disiksa terus, sakit terus. Makanya Wahyu pasal 14 ayat 9. Jemaat, perhatikan. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya. Terus? Maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Iya. Lalu ayatnya yang ke-11 sama-sama bilang begini. Maka asap api yang menyiksa itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam, perhatikan, mereka tidak henti-hentinya disiksa. Neraka itu nyata. Kalau mau tes neraka, pulang detak-detak jari di lilin. Bagi yang mau tidak bertobat supaya saudara tahu neraka tuh, kalau api lilin saja kau tidak tahan 10 detik, kau jangan sok jago mau tolak-tolak Yesus. Yang siksa orang di neraka tuh namanya Yesus. Pencipta neraka tuh Yesus. Dia ciptakan neraka untuk setan. Ya saudara ikut setan akan masuk dengan setan di sana dan akan disiksa. Siapa yang ikut setan? Orang yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Orang yang mengatakan Yesus tidak mati, apalagi Yesus tidak bangkit. Engkau turunan setan. Clear kebenaran itu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka dari itu kita bersyukur kalau sudah terima Yesus. Amin. Kalau sudah terima Yesus, silakan yang tolak Yesus dihukum. Tapi yang terima Yesus tidak akan pernah dihukum. Roma 8 ayat 1 dengan penuh semangat. 1, 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus Yesus. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Ini yang harus menjadi puji-pujian kita. Setelah itu, di dalam nats yang kita baca, 1 Petrus 1 ayat 3, ada hal lain yang merupakan pokok puji-pujian kita sebagai orang percaya di hari Paskah ini. Dikatakan terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Pokok puji-pujian yang berikut adalah kelahiran baru dan pengharapan hidup. Saudara diberkati oleh Tuhan Yesus. Ada 2 tafsiran seputaran kelahiran baru yang dimaksudkan di dalam ayat ini. Tafsiran yang pertama adalah, ini berbicara tentang pengikut-pengikut Yesus, Petrus dan kawan-kawan, yang waktu itu sangat terpuruk, kocar kacir. Hilang pengharapan mereka hancur karena Yesus mati. Tapi dengan kebangkitan Yesus dan perjumpaan mereka dengan Yesus yang telah bangkit itu, pengharapan mereka kembali lagi. Saudara lihat bagaimana Thomas dipulihkan, bagaimana Maria Magdalena dipulihkan, bagaimana Klopas dan temannya dipulihkan, bagaimana Petrus sendiri dipulihkan oleh Yesus yang telah bangkit itu. Makanya dia begitu bersemangat, tidak ketakutan, hadapi siapapun dia berani, disiksa, dipenjara berkali-kali, tapi tetap prinsip, sekali beritakan Injil tetap beritakan Injil, sampai mati di Roma, disalib terbalik, kepala di bawah, kaki di atas, tapi mereka siap mati. Kenapa? Karena kebangkitan Kristus melahirbarukan mereka. Dari kecemasan, ketakutan, kehancuran, keterpurukan menjadi satu hidup yang penuh dengan api Roh Kudus yang luar biasa. Ini harus dialami oleh kita semua. Amin, jemaat terkasih. Harus dialami. Jangan puas menjadi Kristen biasa. Harus mengalami kuasa kebangkitan Kristus dalam kehidupan kita.
Makanya Rasul Paulus dalam Filipi 3 ayat 10. Sama-sama baca. Firman Allah berkata. 1, 2, 3. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia. Dan kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sudah berapa banyak atau sudah berapa lama maksud saya. Bapak Ibu menganggap Bapak Ibu dan saya sudah mengenal Tuhan. Ada yang bilang, oh saya sudah dari sekolah minggu, dari segala macam. Paulus dari kecil sudah belajar Taurat. Karena dia mantan Farisi. Dari umur 6 tahun wajib belajar Taurat. Umur 30 tahun boleh tampil mengajar. 24 tahun fokus belajar Taurat. Tapi setelah jumpa Yesus dia menyadari bahwa untuk mengenal Kristus tidak ada kata yang namanya cukup atau saya sudah puas dan lain sebagainya. Lebih lagi dikuasai oleh Yesus Kristus yang telah bangkit itu. Amin. Itu tafsiran pertama. Tafsiran kedua bicara tentang dilahirkan kembali oleh kebangkitan Kristus. Itu berbicara tentang bagaimana kita mendapatkan anugerah yang menghidupkan kita. Menghidupkan kita yang tadinya mati rohani. Tetapi sekarang mengalami kehidupan rohani. Bapak Ibu, orang mati itu tidak bisa respon. Saudara kalau ada jenazah di situ, saudara bawa dia punya makanan kesukaan selagi dia masih hidup, dia tidak akan respon. Kusu-kusu, ada RW di Sumati. Saudara, kopi panas di bab tua mau bacicak berkas lewat di hidung. Bapak kopi sudah jadi. Dia tidak akan respon. Sumatina. Rohani juga begitu. Kalau orang mati rohani dia tidak akan respon kepada Kristus. Dia tidak akan respon kepada Injil. Kalaupun dia dengar tidak akan masuk. Tidak akan. Tapi kalau orang dihidupkan kembali, nah ini bahwa dia merasakan satu kehidupan rohani yang luar biasa. Dan itu hanya terjadi melalui Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit itu saudara-saudara. Ketika orang percaya dia, dimeteraikan dengan Roh Kudus. Dan Roh Kudus ini juga yang melahirbarukan orang saudara-saudara. Sehingga kalau orang terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Alkitab berkata, kita bukan orang-orang yang dilahirkan secara jasmani, tapi dilahirkan oleh Allah. Yohanes 1, 12, 13, 12 jemaat, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayatnya yang ke-13, 2, 3. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Jadi saya pernah sampaikan kalau orang lahir satu kali, dia mati dua kali. Orang lahir dua kali, dia mati satu kali. Lahir satu kali maksudnya apa? Cuma dilahirkan dari rahim seorang perempuan. Tapi tidak pernah lahir baru, engkau akan mati dua kali. Mati di sini, lanjut neraka. Engkau yang dilahirkan dua kali, mati cuma satu kali. Dilahirkan dari rahim ibu kita. Dan dilahirkan dari Roh Kudus. Mati cuma satu kali. Tutup mata di sini, buka mata di sorga. Tidak akan lagi mengalami yang namanya kematian kekal. Tidak akan lagi. Nah ini yang Nikodemus bingung waktu itu. Tuhan suruh dia lahir kembali, dia bingung. Dia bilang, masa saya sudah tua begini? Kembali ke rahim ibu saya. Seperti Yohanes pasal 3, mulai ayat 5. Perhatikan. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Lalu ayat 6. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. 7, saya mau cari yang ini... Nikodemus protes. Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Ayatnya yang ke-8.
Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Tiap-tiap orang yang lahir dari roh itu artinya roh mau melahirkan siapa suka-suka dia itu ya. Dia bertiup kemana dia mau. Dia mau pilih saya terserah, dia mau pilih Bapak Ibu terserah. Jadi itu suka-suka Tuhan. Tapi yang saya maksudkan dengan protes Nikodemus itu di ayat 3 dan 4 kalau tidak salah. Ayat 3. Nikodemus, Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Terus? Kata Nikodemus kepadanya, bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Nah, Nikodemus pikir ini kelahiran jasmani. Padahal yang Yesus bicara kelahiran dari roh. Saya berharap kita semua sudah dilahir barukan oleh Roh Kudus. Amin. Sudah punya respon yang luar biasa. Sudah dibangkitkan dari kematian rohani. Semangat Paskah ini kiranya menolong kita semua. Yang mungkin hari-hari ini sedang tidur. Saya berharap Anda tidak sampai mati rohani. Harus bangkit. Bangkit dalam kehidupan doamu. Bangkit dalam kehidupan saat teduhmu. Baca Alkitabmu. Kehidupan pelayanan kita bersama. Kita mau menjangkau lebih banyak orang untuk Kristus. Kita harus bergandeng tangan. Sebagaimana Tuhan Yesus punya orang-orang yang dia bangkitkan. Dia lahir barukan. Dan orang-orang itu menjadi pengikut-pengikut yang setia. Dan melalui mereka pelayanan Tuhan Yesus luar biasa. Padahal sebenarnya tanpa mereka tidak perlu mereka bantu Yesus atau berkontribusi, tapi tetap Yesus welcome kepada mereka dan ini sebuah kehormatan untuk bisa melayani bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Makanya di Lukas 8 itu mulai ayat 1 firman Allah bilang begini, Bapak Ibu terkasih. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Terus siapa-siapa lagi? Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Iya, saudara, ini orang-orang yang dibebaskan. Kita lebih dari Maria. Maria hanya dibebaskan dari 7 roh jahat, kita dibebaskan dari neraka. Harusnya kita lebih bersemangat melayani dia. 3. Yohana istri Kusa. Yohana istri Kusa ini yang tadi malam tuh ya. Istri pejabat, bendahara Herodes. Itu film tadi malam, itu bukan film sembarang itu. Itu film berkelas. Ya. Terus? Yohana istri Kusa, bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Yesus maha kaya, tapi Yesus tidak tolak orang-orang ini melayani. Terima kasih ya saudara, sudah mendukung selama ini. Kemarin saudara kumpul uang, dihitung tadi malam 63 juta. Tepuk tangan dulu ya Maria bagi Tuhan. Itu juga bikin kita bernapas enak karena lighting kita butuh 124 juta. Ya mungkin setengahnya sekotong sudah apa ya, tinggal yang lain Tuhan maha kaya dia pasti cukupkan. Kalau sound system sudah beres 589 juta 400. Tinggal lighting. Tadi malam dapat 63 juta Jumat Agung. Keren, Tuhan baik. Sebenarnya apakah Tuhan butuh uang kita? Kalau mau ikut dia punya kemahakuasaan dan dia punya kekayaan, pasti dia tidak butuh. Jadi kalau dia kasih kesempatan kita memberi, dia pernah ajar. Lebih berbahagia, lebih diberkati memberi daripada menerima. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Ya Maria bagi Tuhan Yesus. Dan poin yang ketiga, kenapa saya ngomong itu tadi? Poin yang ketiga, di ayatnya yang keempat saudara-saudara. Ada hal yang merupakan pokok puji-pujian bagian terakhir adalah warisan kekal. Yang dijaga oleh kuasa Allah. Warisan kekal yang dijaga oleh kuasa Allah. Dikatakan begini. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar. Dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Saudara menabur seperti yang kita menabur selama ini. Itu dampaknya bukan dampak main-main. Itu dampak kekekalan. Maksud saya adalah itu ada upah di sorga untuk semua taburan-taburan kita. Ya, makanya ketika jemaat di Filipi bantu Rasul Paulus bilang bukan masalah pemberianmu,
Tetapi itu demi keuntunganmu, bukan masalah berapa kau beri, tapi keuntunganmu tercatat di sorga. Filipi 4 ayat 7, firman Allah bilang begini. Damai sejahtera. Filipi 3 ayat 7. Jadi Filipi sih. Tunggu. Filipi 4 ayat 17 maksud saya. 17. Tetapi yang keutamakan bukanlah pemberian itu, melainkan buahnya yang makin memperbesar keuntunganmu. Jadi saudara kalau memberi, misalnya untuk beli sound system, beli lighting, saudara yang pikir hanya lihat barang-barang, itu dicatat di sorga. Dan itu menyenangkan Allah. Mana buktinya? 18, sama-sama baca. 1, 2, 3. Kini aku telah menerima semua yang perlu daripadamu. Malahan lebih daripada itu. Aku berkelimpahan. Karena aku telah menerima kirimanmu dari Epafroditus. Suatu apa? Persembahan yang harum. Suatu korban yang disukai dan yang berkenan kepada Allah. Bukan gembalamu yang suka. Gembala agungmu. Dia suka dengan pengorbananmu. Bukan aku Paulus, tapi dia. Dia suka, dia senang. Berinya di sini, tapi yang senang sorga. Amin, Bapak Ibu terkasih. Tetapi lebih daripada itu saudara-saudara, ini juga upaya menabung harta di sorga. Saudara kalau tabung harta di dunia, ngengat dan karat merusaknya. Tapi kalau di sorga tidak bisa rusak saudara-saudara. Makanya di dalam 1 Petrus pasal 1 itu, ayat 4, dia beri penggambaran luar biasa di sana. Untuk menerima suatu bagian yang pertama, tidak dapat binasa. Yang di sini bisa binasa. Seperti di Palu itu orang kaya, bangun rumah lantai 5, cor luar biasa. Likuifaksi datang. Itu tanah kan kayak blender. Itu rumah dan Fortuner, Alphard, masuk sampai 50-100 meter ke dalam. De orang-orang sekaligus. Merusak. Lalu dikatakan, tidak dapat cemar, tidak ada noda, tidak ada dosa. Tidak dapat layu, keindahannya tidak akan luntur. Ibu gembala bawa otot ini sudah tabrak berapa banyak orang. Mana yang tua? Tabrak ini, telepon bapak, ini sudah. Dan saya tidak tertarik, kau mesti khawatir. Aduh, kan ada orang yang begitu toh. Tapi saya mau kasih tahu harta kita, keindahannya luntur. Beta tahu ini tidak larang bapak-bapak kok rawat barang ya. Tapi dengan adanya perbandingan ini, bahwa harta di sorga itu tidak akan luntur keindahannya. Saya otot dong, tarobek, ini beta bukan ke dulu bapak-bapak yang bagatal kau mesti cari orang, kau mesti wangi, kau bahan radial, bermusik. Mr. Bombastik, mau bikin apa? Pendeta, sudah tahu ganti-ganti bahan lah. Nah, sampai sental tertarik, begitu-begitu. Teh hidup waktu mesti cari jiwa, kau pamerin bahan oto. Karena kita punya harta di surga. Amin? Tidak akan lain. Bukan cuma hartanya, tapi kita juga terjaga aman. Ayat 5 terakhir sama-sama baca. 1, 2, 3. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bukan hanya hartanya, tapi kitanya terjaga aman. Makanya Yesus bilang, kalau aku yang pegang kau, Bapa yang pegang kau, tidak ada yang bisa merebut kita dari tangan Bapa. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus. Mari kita berdiri sama-sama.